Pada saat diinterogasi wartawan, "Hei Brenda, kenapa kamu melakukan ini?" Dan kalian tahu si Brenda menjawab apa? "Karena saya tidak menyukai hari Senin." Hello. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Nur Wahyuning di channel Berita Nyonya. Ada nyonya, ada berita. Nah, hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di California, Amerika Serikat pada tahun 1979, di mana kasus ini adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh gadis berusia 16 tahun yang bernama Brenda Spencer. Bagaimana kisah ini bisa menghebohkan Amerika pada saat itu? Tanpa berlama-lama, kita simak selengkapnya Berita Nyonya. Sebelum masuk ke kasusnya, kita kenalan dulu yuk, siapa sih Brenda Spencer ini? Brenda Ann Spencer itu nama lengkapnya, namun publik mengenalnya dengan Brenda Spencer. Dia lahir pada tanggal 3 April 1962. Ibunya bernama Dot Spencer dan ayahnya bernama Wallace Spencer. Dia tinggal di San Carlos, California, Amerika Serikat. Rumah Brenda tepat berada di depan sekolah dasar Grover Cleveland di San Diego. Brenda mengalami kehidupan yang kelam karena pada saat dia berumur 10 tahun, ayah dan ibunya ini bercerai. Brenda tinggal dengan ayahnya Wallace Spencer dan sangat jarang bertemu dengan ibunya Dot Spencer. Keluarga Brenda hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan Brenda ini tidur satu tempat tidur dengan ayahnya di ruang tamu rumahnya. Sejak kecil dia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi gadis yang tertutup, jarang bergaul, dan tidak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Pada saat SMA, dia bersekolah di SMA Patrick Henry. Dia tidak begitu tertarik dengan kegiatan di sekolahnya. Dia sering tertidur di kelas. Bahkan pada saat gurunya masih ada di kelas, dia tuh sering tidur. Dan satu lagi, Brenda ini sering bolos ya. Dia mabal sekolah gitulah ya. Di Amerika ada mabal juga ya guys ya ternyata. Nah, walaupun banyak kekurangan, dia juga memiliki kelebihan. Ia mempunyai talenta yang luar biasa di bidang fotografi. Dan dia pernah memenangkan juara 1 lomba fotografi yang diadakan oleh komunitas sosial di Amerika. Dari kecil, hobi Brenda adalah hiking dan menembak. Ayah Brenda sering mengajari Brenda menembak dengan target botol-botol bekas bir yang berada di rumah mereka. Pada Natal tahun 1978, ayah Brenda memberikan kado Natal. Kado Natal untuk Brenda adalah senjata semi otomatis kaliber 22 dan teleskop beserta 500 butir peluru. Nah ini nih, dari senjata inilah kita masuk ke kronologis kejadiannya. Pada tanggal 29 Januari 1979, tepat hari Senin, Brenda izin tidak masuk sekolah kepada Wallace, ayahnya. Jam 7 pagi nih, si Brenda bilang, "Ya, aku gak mau masuk sekolah ya hari ini." "Kenapa kamu Brenda?" kata ayahnya. Dia menjawab, "Gak lah ya, aku lagi gak enak badan." Padahal kan bisa-bisanya Brenda aja tuh. Ya hobinya dia kan emang bolos ya. "Ya udahlah, kamu istirahat aja di rumah. Ayah mau pergi bekerja dulu." Tinggallah si Brenda sendiri di rumah.
Ayahnya juga sebenarnya nggak mau ambil pusing ya, karena Brenda kan sering banget namanya bolos dari sekolah. Mendekati jam 8 pagi, anak-anak SD sedang berbaris di depan gerbang sekolah menunggu pintu sekolahnya tuh dibuka. Kalian inget kan, rumah Brenda tepat berada di depan SD Cleveland. Brenda dari balik jendela mulai membidik senjata api ke anak-anak yang sedang berbaris itu. Sasaran pertama yang dituju sama Brenda adalah seorang gadis berumur 9 tahun yang bernama Camiller. Alasannya adalah kenapa dia membidik pertama kali Camiller, karena Camiller menggunakan baju berwarna biru karena biru adalah kesukaannya, dan jaket Brenda ini biru terus ada bulu-bulunya. Dia suka bulu-bulu, jadi pada saat ditembak bulu-bulunya bertebangan gitu. Mendengar keributan di luar, kepala sekolah yang bernama Burton Wright berlari dan menyelamatkan anak-anak yang sedang menjadi sasaran tembak oleh peluru si Brenda. Naasnya, Pak Kepala Sekolah Burton Wright ini terkena peluru Brenda di bagian dada dan tewas. Staf sekolah yang bernama Michael Sukar, 56 tahun, berlari nih untuk menyelamatkan anak-anak dan kepala sekolah. Dan naasnya Pak Michael ini juga kena peluru Brenda guys, dan meninggal dunia di tempat. Di saat bersamaan, Daryl, guru kelas 6 SD, berupaya menyelamatkan anak-anak dari sasaran tembak, yang menyelamatkan dan mengantarkan anak-anak masuk ke dalam kelas yang aman sehingga tidak menjadi sasaran peluru. Dan dia pun langsung menelpon polisi. Gak lama nih polisi datang guys. Salah satu petugas polisi yang datang pertama kali yang bernama Robert Robb, dia langsung memeriksa keadaan kepala sekolah dan stafnya yang terkena peluru tembak itu loh. Pada saat itu juga dia terkena tembak di bagian leher. Untungnya Robert hanya mengalami luka dan dia selamat dari insiden tersebut. Insiden penembakan ini terjadi kurang lebih 20 menit. Nah, pada saat inilah petugas kepolisian nih datang guys, dan langsung menemukan dari mana peluru itu berasal. Dan mereka pun menetapkan dari rumah depan sekolah lah yang menjadi asal muasal peluru itu ditembakkan. Sampai akhirnya nih ada seorang polisi pemberani yang membawa truk sampah, truk besar, truk sampah yang diparkirkan di depan rumah Brenda. Maksudnya adalah truk ini sebagai penghalang agar peluru-peluru dari depan rumah Brenda ini tidak sampai ke sekolah. Jadi dihalangilah sama truk besar sampah. Boleh juga nih polisinya. Nah, sejauh ini Brenda sudah memuntahkan 36 peluru. Nah, dari insiden ini 2 orang tewas, 8 anak-anak terluka dan 1 orang polisi yang terluka juga. Setelah si Brenda sudah tidak bisa membidik targetnya karena terhalang oleh truk sampah yang besar tadi, dia mulai membarikade dirinya sendiri. Dia mulai melindungi dirinya sendiri dengan cara menutup semua pintu dan mengunci jendela di rumahnya. Gak tanggung-tanggung nih. Dari insiden ini, polisi mengirimkan beberapa kompi pasukannya untuk mengepung rumah Brenda dan menetralisir kawasan rumah Brenda sampai beberapa blok. Pada saat yang sama, ada seorang reporter yang menelpon ke rumah Brenda. Tindakan ini sebenarnya ingin mengkonfirmasi keadaan yang terjadi. Telepon kan sama wartawan nih.
Trut trut. Diangkat nih sama si Brenda. Halo, apakah kamu tahu asal mula tembakan itu? Brenda ngejawab nih. Iya, tembakan itu berasal dari... Dia menyebutkan alamat rumahnya. Terkejutlah si reporter. Loh, itu kan alamat rumahmu. Terus Brenda jawab dengan entengnya. Lah, menurut Bapak emang siapa yang nembak kalau bukan saya? Tanya lagi lah reporter. Kenapa kamu tega melakukan ini? Dan Brenda menjawab nih. Karena aku tidak suka hari Senin dan kejadian ini membuat hariku berwarna. Gila nih emang. Brenda membuat harinya berwarna katanya. Setelah itu Brenda langsung menyudahi teleponnya. Udah ya Pak ya, aku tutup nih teleponnya. Polisi langsung mengirim negosiator karena sudah tahu nih orangnya adalah si Brenda itu. Kan dia tadi sudah mengakui kejahatannya. Di awalnya Brenda ini sempat mengancam ke polisi. Ingat ya kalian, kalau sampai kalian memaksaku keluar dari rumah ini, aku akan memakai senjataku. Aku kan masih punya banyak amunisi, gitu katanya. Iyalah banyak, bapaknya kan kasih hadiah Natal 500 peluru. Negosiator dengan tegas dan pantang mundur agar si Brenda mau keluar dari rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Setelah 6 jam melakukan negosiasi, akhirnya si Brenda nih mau nih dibawa sama polisi, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dia mau dibelikan Burger King. Ya Allah, Brenda. Coba kalau Brenda di Indonesia, pasti syaratnya mungkin seblak. Selanjutnya, kasus ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan secara mendalam tentang kejiwaan Brenda. Dan akhirnya Brenda nih ditangkap. Pada saat polisi menginterogasi teman-temannya Brenda di sekolah, ada salah satu teman Brenda yang bercerita 3 hari sebelum insiden penembakan itu terjadi, si Brenda nih cerita nih ke temennya, aku akan melakukan hal besar loh dan aku akan menjadi terkenal. Ternyata penembakan inilah yang dimaksud oleh si Brenda. Berarti memang sudah direncanakan ya. Sekarang masuk ke hukumannya nih, si Brenda ini dihukum apa ya? Nah, si Brenda ini meskipun dia masih berusia 17 tahun pada saat persidangan berlangsung, Brenda Ann Spencer diadili sebagai orang dewasa karena beratnya kejahatan yang dilakukan. Sampai video ini dibuat tahun 2022, Brenda ini telah melakukan banding sebanyak 4 kali dan keempat-empatnya ini bandingnya ini ditolak sama pengadilan tinggi di sana. Kasus Brenda Ann Spencer ini menjadi pelajaran untuk kita bersama bahwa betapa pentingnya parenting untuk anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Dan satu lagi, please lah kalau ngadu ke anak-anak tuh jangan senjata api gitu loh. Ngadu tuh ya tas, sepatu, atau elektronik gitu kan. Ini ngadonya senjata api. Bapaknya juga emang error juga tuh. Oke, sampai di sini berita nyonya kali ini. Kalau kalian suka, like dan jangan lupa kalian komen ya, kita mau ngebahas berita apa aja. Dan see you next video. Assalamualaikum, bye.